dari Adam alaihi salam yang melahirkan anak-anak yang banyak, lalu melahirkan kembali anak-anak cucu yang makin banyak, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian anak manusia berpencar kemana-mana, dan semua punya darah yang sama, yaitu darah Nabi Adam alaihissalam kepada kita semua. Itulah yang dikatakan dengan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah. Kita punya pertalian darah yang sama-sama anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Karenanya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di tes DNA kita ini, boleh jadi kita ini sebagai orang Indonesia paling kita darah Indonesianya bisa jadi hanya 35%. Kok bisa begitu? Bisa jadi 30%, 20%, bahkan 10%-nya kita ini ada darah dari tempat lain. Bapak Ibu misalnya ada darah dari Cina. Berapa? 12%. Ada darah Arabnya 16%. Ada darah Afrikanya 3%. Ada darah Eropanya 8%. Selebihnya darah Asia. Boleh jadi seperti itu, Pak. Kenapa? Karena kita dari satu bapak Adam alaihissalam. Bapak-bapak udah pernah tes DNA belum? Halo? Belum. Tes COVID pernah nggak? Belum. Ya, kalau mau pergi pasti tes COVID. Tes DNA. Dimana kita betul-betul anak keturunan Adam, tapi kemudian kita tahu dan pernah sering kali melakukan tes DNA ini untuk semua anak yang berasal dari berbagai negara. Lalu kemudian menunjuk-tunjukkan anak itu, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Begitu dites darahnya, ternyata kamu yang Eropa, ada darah saudara dengan Afrika. Akhirnya dia berpelukan. Ternyata kamu yang Indonesia ada darah yang sama sekian persen dengan temanmu ini yang dari Amerika. Akhirnya dipelukan. Kamu yang dari Korea ada darah sekian persen dengan teman kamu yang dari Malaysia. Akhirnya berpelukan. Kenapa? Kita ini sama-sama punya persaudaraan dari Adam alaihissalam. Lalu kemudian Adam alaihissalam melahirkan anak-anak cucu yang sangat banyak. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, kemudian habis semua anak cucunya Nabi Adam. Tinggal anak-anaknya Nabi Nuh saja terkena air bah semua. Wastawat 'alal judi. Nabi Allah Nuh kemudian naik perahu bersama dengan binatang-binatang dan anak-anaknya. Anaknya Nabi Nuh ada yang namanya Sam, ada yang namanya Ham, ada yang namanya Yafes. Anaknya Nabi Nuh ada 4. Yang pertama Kan'an meninggal dunia. Di dalam surat Hud dinyatakan Nabi Allah Nuh minta anak Nabi Allah Nuh yang namanya Kan'an naik ke atas perahu, tapi dia nggak mau. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami di perahu ini, tapi dia nggak mau. Sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'. Kami akan naik saja ke atas bukit wahai ayah. Kami nanti akan selamat. Kami tidak perlu naik ke atas perahu yang ayah buat. Ini anak Nabi Nuh yang tidak mau dengar kalimat orang tuanya. Akhirnya meninggal terbawa air bah. Lalu tinggal tersisa 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Sam ini ada bapaknya orang Arab. Ham adalah Abu Turk, bapaknya orang Turki dan sekitarnya Eropa. Kemudian Ham, Yafes adalah Abul Habasyah, bapaknya orang-orang Afrika. Mulai Pak dari ukhuwah basyariyah kemudian terpecah menjadi bagian dari negara-negara klan. Mulai terpecah. Pecahnya apa? Yang satu adalah bagian benua Asia, yaitu Arab dan Timur Tengah. Yang satu masuknya di anak keturunannya adalah di Eropa.
Yang satu lagi adalah anak keturunannya di Afrika. Makanya kita ini kalau dari Asia Tenggara ditanya, kita keturunan yang mana? Keturunan Sam. Ada di antara bapak-bapak keturunan Sam dari Jazirah Arab. Jazirah Arab itu hidungnya mancung. Kalau asli, yang asli. Kemudian mukanya kemerah-merahan. Lalu kulitnya putih. Ini Jazirah Arab asli, Pak. Kulitnya putih. Ya. Matanya bening putihnya. Itulah orang-orang dari Jazirah Arab yang asli. Ini kira-kira kita ada daerah itu nggak? Ada yang nyeletuk, ada Ustaz berapa? 5%. Alhamdulillah. Masih 5% berarti masih ada. Ya. Atau adakah di antara kita yang keturunan dari Eropa? Eropa itu ciri-cirinya rambutnya pirang, matanya hijau kebiru-biruan, kulitnya berwarna putih, tapi banyak bercak-bercaknya. Kenapa? Karena mereka lebih banyak musim dingin daripada musim panas. Jadi tangannya lebih banyak bercak-bercak hitam, tapi putih. Itulah keturunan Eropa. Adakah di antara kita? Ada Ustaz. Berapa persen? Paling 3%. Oh, alhamdulillah masih ada 3%. Atau mungkin kita keturunan yang ketiga dari keturunan Afrika, yaitu Yafes. Apa cirinya? Pertama, kulitnya hitam atau kehitam-hitaman. Yang kedua, rambutnya agak kriwil-kriwil. Dan yang ketiga, matanya agak besar. Apakah kita ada keturunan itu? Boleh jadi ada. Berapa persen? Cuma 7% Ustaz. Oh, ternyata Asia ini adalah perpaduan antara anaknya Nabi Allah Nuh dari keturunan Arab, Jazirah Arab, dengan Afrika. Kita ketemu di daerah India. Dari daerah India kemudian menyebar sampai kemudian ke Asia Tenggara. Akhirnya keturunan kita disebut dengan keturunan orang berkulit kuning langsat. Itulah kita. Maka ketika kemudian menyebar, agama Islam kemudian muncul di zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika agama Islam muncul di zaman Nabi Muhammad SAW, maka menyebarlah agama Islam itu ke seluruh dunia. Nah, ketika orang kemudian memiliki agama atau menganut agama Islam, di saat itulah seseorang disebut memiliki nilai-nilai persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Tapi kemudian dari ukhuwah Islamiyah terbentuklah kemudian negara-negara kecil. Semua di dunia ini ada sekian banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Sekarang ini kalau dilihat Pak, berdasarkan World Population Review populasi dunia, itu dinyatakan bahwa penduduk di dunia ini yang beragama Islam adalah 1,97 miliar. 1,97 miliar, hampir 2 miliar penduduk yang beragama Islam. Itu adalah dibungkus dengan ukhuwah Islamiyah. Dari 1,97 miliar itu, maka kemudian berpencar masing-masing negara. Salah satunya adalah di negara Republik Indonesia. 279 juta penduduk Indonesia hari ini, 86%-nya adalah Muslim.
Artinya bahwa 86% dari 279 juta, kurang lebih 236,8 juta penduduk di Indonesia adalah Muslim. Yang 239 juta itulah kita ukhuwahnya Islamiyah. Tetapi dengan yang 279 juta tadi, kita punya persaudaraan namanya ukhuwah watoniyah. Nilai-nilai persaudaraan dari satu tanah air Indonesia. Siapapun kita, tidak ada yang lebih mulia. Ketika kita lahir sama-sama di bumi Indonesia, tidak ada yang lebih mulia. Apakah suku kita Jawa tidak lebih mulia daripada suku Sunda? Apakah Sunda tidak lebih mulia daripada suku Batak? Apakah Batak tidak lebih mulia daripada suku Bugis? Apakah Bugis tidak lebih mulia daripada suku Papua? Apakah suku Kalimantan, Dayak tidak lebih mulia daripada suku Madura? Apakah Madura tidak lebih mulia daripada suku Betawi? Semuanya sama. Karena kita punya persaudaraan yang namanya ukhuwah watoniyah. Persaudaraan karena kita sama-sama satu tanah air. Coba bapak-bapak perhatikan. Bapak-bapak pergi ke luar negeri, lalu kemudian di sana bapak-bapak mampir di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Lalu bapak-bapak di sana, kita semua misalnya salah satu di antara kita yang punya pengalaman. Lalu upacara bendera, ketika bendera negara kita merah putih dinaikkan, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa yang kita rasakan? Bahagianya luar biasa. Tidak ada di luar negeri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya Pak, kemarin Indonesia bisa menang dalam sepak bola SEA Games, itu luar biasa. Bahagianya luar biasa, bukan sekedar 32 tahun nggak pernah menang. Kan kita 32 tahun nggak pernah menang. Bukan sekedar itu, tapi lebih bangga dari sekedar itu adalah karena bendera yang dikerek merah putih itu atas perjuangan kita sebagai sama-sama anak bangsa. Dan kita yang melihat di televisi terharu. Apalagi yang ada di sana. Apalagi yang ada di sana. Kita aja yang melihat di televisi bisa menangis. Bahagia menangisnya. Kenapa? Karena kita sama-sama dibalut dengan satu persaudaraan namanya ukhuwah watoniyah. Walaupun di awal-awal SEA Games benderanya ditunjukin terbalik. Bukannya merah putih tapi putih merah, terbalik ditunjukkannya. Ya Allah, sudahlah, dari maafkan. Dan ternyata bendera merah putih itu ada dua di dunia ini, sama dengan benderanya Monaco. Monaco mengklaim bahwa kamilah yang lebih dulu pakai bendera ini. Oh, enggak juga. Kapan kemudian mereka merdeka? Namanya 1926. Indonesia baru merdeka 1945. Kita menggunakan merah putih. Mereka tidak mau mengakui merah putih kita. Tapi kemudian ketika dikonfrontir, kita bisa menjawab, Pak, apa jawabannya. Dulu di Indonesia ada kerajaan namanya Sriwijaya. Dan ternyata kerajaan Sriwijaya kita itu benderanya merah putih. Merah putih. Tetapi bendera merah putihnya terdiri dari 5 baris